Baik, masih bersama Klinik Mata EDC bersama Dr. Yeni Rahman SPM dan juga Mbak Dia dari Klinik Mata EDC Warujayang ya. Kita lanjut kembali perbincangan kita, seru sekali pagi hari ini Dr. Yeni dan juga Mbak Dia. Mungkin juga sambil menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan ya yang sudah masuk. Ini ada Lona Erna, Cece Lona Erna nih ya. Mau tanya untuk biaya laser ini kira-kira berapa? Terus harus berapa kali laser? Ini minusnya 4,25. Yang kanan ada silindernya 1,5. Yang kiri 3,5 silinder 1. Nah, ini apakah harus laser dua-duanya berarti ya? Bagaimana dokter? Jadi kalau untuk minus memang kita lasernya harus dua-duanya. Jadi satu paket gitu nggih. Untuk masalah laser ini untuk biaya mungkin bisa langsung aja ditanyakan ke bagian administrasi. Menghubungi nomor telepon ya? Ya betul gitu. Baik, mungkin nanti kita kasih nomor handphonenya yang tadi sudah disebutkan Mbak Diah ya di 081 335 62 0146 ya. Langsung aja ditanyakan di sana lebih detail lagi. Lanjut lagi, ada Glewo di Perak. Saya habis operasi mata karena kecelakaan. Nah, sehabis operasi, kantong air mata ini pindah ke tengah, dokter. Dan bulu mata bawah ini tidak bisa tumbuh lagi dan sering sekali perih. Nah, ini solusinya seperti apa? Pak Glewo, nggih? Ya. Jadi kalau kecelakaan seperti ini biasanya sebenarnya kantong air mata itu kan adanya di ujung sini ya. Jadi di ujung bagian dalam itu ada salurannya, kemudian kantongnya ada di tepi hidung ini. Jadi untuk kecelakaan biasanya terjadi benturan yang cukup hebat di bagian kelopak mata sehingga saluran air matanya bisa terputus seperti itu. Jika kondisi waktu kecelakaannya memang sangat berat sekali, jadi kerusakan yang terjadi di situ sangat hebat, itu biasanya memang diperlukan 2 kali operasi seperti itu. Jadi operasi pertama itu untuk menutup dulu lukanya, menutup dulu. Jika saluran air matanya memang sudah tidak bisa kita sambung lagi, itu bisa dilakukan operasi kedua, jadi seperti rekonstruksi kayak bedah plastik gitu, dibuatkan saluran air mata yang baru. Tapi jika kecelakaannya biasanya tidak terlalu parah, biasanya langsung saat selesai kecelakaan kita operasi, salurannya masih bisa kita sambungkan kembali, ya kemungkinan tidak akan ada keluhan seperti ini, seperti itu. Tidak apa-apa Pak Glewo, mungkin nanti bisa datang periksa, kita cek dulu kondisi saluran air matanya seperti apa yang sekarang. Jika masih bisa kita perbaiki, jika tidak bisa mungkin harus ada bedah rekonstruksi untuk dibuatkan saluran mata baru seperti itu. Kalau ini di Perak Jombang atau Perak Surabaya nih ya, belum tahu juga ya lokasinya. Kalau di Jombang ada juga nggak Mbak untuk klinik matanya? Ada di EDC Mojoagung. Mojoagung ya? Iya, di EDC Mojoagung. Mungkin nanti Pak Glewo bisa WA saja ke nomornya yang tadi sudah disebutkan Mbak Dia, akan diarahkan ke yang terdekat ya? Iya, betul. Mungkin kalau Anda di Tulungagung, akan dikasih alamat yang Tulungagung. Kalau di Trenggalek, nanti dikasih alamat Trenggalek. Kalau Trenggalek ketemu Dokter Yeni loh. Baik, dari Bu Ati, Tulungagung. Anak saya minus dari usia 16 tahun dokter, yang kanan 1,5, yang kiri 3. Ini solusinya gimana? Kalau minusnya masih 1,5 ini masih bisa nggak dok disembuhkan? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ini kan usia 16 tahun 16 tahun ini masih proses pertumbuhan. Jadi masih ada kemungkinan bola matanya akan masih memanjang. Nah, jika masih memanjang seperti ini, biasanya ukuran kacamatanya juga akan berubah seperti itu. Kalau menurut saya dengan minus 1,5 dan 3, ini dengan kacamata itu masih tidak apa-apa, dipakai kacamata saja. Dan harus rutin kontrol ya, walaupun tidak ada keluhan. Setiap 6 bulan sekali bisa kontrol. Jika ukuran kacamatanya tetap, alhamdulillah tetap dilanjutkan ukuran yang ada. Jika berubah harus kita ganti ukuran kacamatanya. Nah, satu lagi untuk pasien-pasien yang memiliki minus tinggi, itu juga ada resiko untuk
terjadi glaukoma ya Mbak. Jadi bukan hanya minus sih, yang plus juga, tapi plusnya untuk melihat jauh, bukan plus untuk membaca pada usia tua itu. Itu juga ada resiko untuk terjadi glaukoma, apalagi yang minusnya sudah di atas 6, 7, itu resikonya lebih besar, sehingga harus lebih rutin untuk memeriksakan diri. Baik, seperti itu ya untuk Bu Ati di Tulungagung. Nah ini bisa langsung ke EDC Tulungagung ya. Betul. Kalau Tulungagung alamatnya di mana Mbak Dia? Di Jalan Mayor Sujadi, Jepun, Tulungagung. Dengan nomor teleponnya 0355 762 11632. Oke. Dan di nomor WA-nya 082 141 010 272. Baik, kita ulang lagi untuk yang di Tulungagung, kawan-kawan bisa ke klinik mata EDC di Jalan Mayor Sujadi, Jepun, Tulungagung. Nomor teleponnya di 0355 762 11632. Untuk handphone atau WA 0821 4101 0272. Oke, nanti bisa dicekkan ya seperti apa. Lanjut lagi nih pertanyaan. Kita bahas pertanyaan dulu aja Dok ya. Silahkan. Mungkin nanti di sisa waktu terakhir kita bahas yang glaukoma pada anak-anak tadi ya. Boleh. Pak Wat di Ringin Sari mau tanya, mata kena debu memerah serasa ngeres gitu dokter. Jadi karena mungkin debu masuk ya, jadi agak mengganjal. Nah pertolongan pertamanya ini gimana dok? Apakah hanya dikasih obat tetes mata atau bagaimana? Ya. Jadi Pak Wat, jika mata kena debu ini bisa dilakukan pertolongan pertama mungkin dengan obat tetes mata yang isinya air mata buatan. Jadi yang artificial tears. Mungkin nanti ke apotek itu bisa diminta, tapi hati-hati nggih, maksudnya salah satu penyebab glaukoma sekunder yang tadi saya sampaikan adalah penggunaan obat-obatan yang salah. Jadi bukan salah obatnya, tapi salah cara penggunaan. Ada beberapa masyarakat yang matanya merah sedikit menggunakan obat yang berisi steroid. Jadi steroid itu memang ada, obat tetes mata yang berisi steroid dibutuhkan pada kondisi-kondisi peradangan seperti itu. Tapi obat-obat ini harusnya diberikan dengan resep dokter. Namun yang berkembang di masyarakat seringnya merah sedikit pakai obat ini, itu kan cepat hilangnya ya dengan obat itu. Jadi besok merah lagi pakai obat ini lagi, pakai obat ini lagi, sehingga lama-lama terjadilah komplikasi glaukoma sekunder karena penggunaan steroid jangka panjang. Sangat disayangkan sekali. Jadi saya pernah bertemu dengan anak-anak kecil yang masih 10 tahun sudah buta, yang masih 15 tahun sudah buta. Awalnya dia alergi. Jadi alergi harusnya cuma diberikan anti alergi saja sudah sembuh. Cuman karena sekali pernah pakai obat ini sembuhnya cepat. Jadi kadang orang tua tidak aware, dipakai terus, dan namanya anak-anak ya, anak-anak kan sulit untuk menyampaikan bahwa Pak ini kok penglihatan saya, penglihatan saya kok lebih kabur atau penglihatan saya menyempit. Tahu-tahu sudah stadium lanjut, sudah parah, sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi seperti itu. Oke, jadi memang harus lebih waspada ini orang tuanya ya. Iya. Karena anak-anak itu nggak bisa sambat istilahnya, ya, nggak bisa cerita apa yang dirasakan juga ya. Kita ke Facebook dulu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Atin Mailin di Hong Kong nih ya. Saya kalau nggak pakai kaca penglihatan ini jadi kabur dokter, terus pening gitu ya. Jadi tergantung dengan kacamatanya. Terkadang mata itu juga pedas. Nah ini gimana solusinya? Ini gejala apa deh kalau seperti ini? Jadi kalau tidak pakai kacamata ya, penglihatan kabur tentu saja. Terus jadi agak pening, mungkin pusing ya, pusing ya. Jadi kalau sudah memang membutuhkan kacamata, itu memang harus dipakai terus kacamatanya. Kecuali mungkin kalau mandi sama tidur ya, enggak perlu pakai kacamata. Nah, kalau di aktivitas sehari-hari sebaiknya dipakai, karena kalau kita tidak memakai kacamata yang ukurannya sebenarnya kita butuhkan, jadi mata kita itu punya daya akomodasi namanya. Kadang kita memaksa untuk melihat gitu, kelihatan memang sekali-sekali kelihatan, tapi akhirnya mata menjadi lelah, karena lelah jadi bisa pening, seperti itu. Jadi memang solusinya pakai kacamata. Solusinya pakai kacamata, dan kalau memang setelah pakai kacamata masih ada keluhan, mungkin bisa langsung dilakukan pemeriksaan ke klinik mata terdekat. Nanti apakah ada kondisi lain yang membutuhkan penanganan lainnya. Baik. Gitu. Nah ini ada ini nggak dok? Kita kembali lagi ke glaukoma tadi ya.
Kalau kita kena glaukoma, ada komplikasi ke bagian tubuh yang lain atau enggak sih, Dok? Jadi glaukoma itu sebenarnya dia lokal ya, lokal di mata. Cuman jika glaukomanya karena sekunder, penyebab yang lain tadi seperti kencing manis, kemudian penyakit-penyakit lain, itu ya tergantung dengan kondisi sistemiknya juga. Kalau memang kencing manisnya tidak terkontrol, otomatis tidak hanya glaukoma saja ya, bisa ke seluruh tubuh seperti itu. Apalagi kalau kita ngomongin kencing manis atau diabetes ini kan kayak ibu dari beragam penyakit ya dokter ya. Betul. Bisa kemana-mana. Justru malah glaukoma ini efeknya ya dari diabetes tadi ya.